Misteri Alas Purwo. Suara dari dalam hutan hitam yang bikin merinding. Selamat datang di kanal Koridor Sunyi, tempat di mana misteri terungkap dan cerita gaib menjadi nyata. Di episode kali ini, kita akan menyusuri satu dari hutan paling angker di Nusantara, Alas Purwo. Sebelum kita mulai, pastikan Anda berada di ruangan terang. Pakai earphone agar suara semakin terasa menggema ke dalam jiwa. Karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuat bulu kuduk meremang. Ini adalah misteri Alas Purwo. Suara dari dalam hutan hitam yang bikin merinding. Malam itu, udara di kawasan Alas Purwo terasa berat. Kabut tipis merayap di lantai hutan, menyisakan ilusi bayangan bergerak di antara batang pohon. Beberapa pohon besar terlihat seperti sosok hitam panjang, berdiri sebagai saksi bisu malam. Cahaya rembulan menembus sela dedaunan, menciptakan garis-garis terang dan gelap yang tampak seperti pintu gaib. Tim eksplorasi bersama seorang pemandu lokal, Aji, dan 2 kameramen memasuki jalur kecil yang jarang dilewati wisatawan. Langkah kaki di jalur berdebu menimbulkan suara pecahan ranting dan gemerisik dedaunan. Suara-suara kecil seperti bisikan terdengar di kejauhan, tapi tidak jelas asalnya. "Jangan ambil senter dulu," bisik Aji. "Kalau terlalu terang, banyak suara yang langsung lenyap." Ia meletakkan lampu kecil di depan, hanya menerangi radius sempit. Dalam keheningan itulah terdengar suara lirih dari kejauhan, seolah seseorang menjerit pelan atau ratapan di bisikan angin. Kamera merekam dalam mode malam. Suara-suara mendadak terekam oleh mikrofon peka. Rekaman menunjukkan detak napas berat, mungkin langkah kaki. Namun tak ada sosok yang tampak. Menempuh jalur lurus lebih dalam, tim mendapati bekas pijakan di tanah lembab, meski tidak ada orang lewat sebelumnya. Pijakan itu seperti bekas tapak kaki telanjang, namun terlalu besar dan terlalu samar. Aji berkata bahwa penduduk sekitar sering melihat orang hilang berjalan memasuki hutan, lalu tak kembali. Semakin jauh, suara bisikan berubah menjadi gumaman halus. Terkadang seperti suara perempuan meratap, terkadang suara laki-laki memanggil nama Aji. "Aji," atau "datanglah." Suara teredam dan samar, seperti jauh tertutup kabut. Pada satu titik, kamera mendeteksi cahaya kecil berwarna kehijauan, berpijar sebentar di balik pepohonan, lalu menghilang. Ketika tim mendekat, ruangan menjadi hening total. Semua alat elektronik sempat terganggu. Kompas mutar-mutar tak menentu, GPS kehilangan sinyal. Salah satu kamera depan merekam perubahan suhu mendadak. Dari sekitar 24 derajat Celcius, naik turun drastis ke 12 derajat Celcius dalam hitungan menit. Uap nafas terlihat drastis. Semua anggota tim merinding, namun terus maju karena dorongan ingin tahu. Ketika malam menjadi semakin larut, suara itu muncul semakin jelas. Kali ini seperti tangisan sendu, diselingi suara langkah lantang, tapi tanpa muara. Pemandu lokal menceritakan bahwa dulu ada kisah seorang gadis hilang di Alas Purwo. Kabarnya rohnya masih berkeliaran, meratap, mencari rumahnya. Ada pula kisah tentara Belanda yang tewas di hutan ini. Katanya mereka kini menjadi penjaga gaib wilayah tersebut. Kamera merekam sesuatu seperti kabut putih tipis, bergerak di atas jalur tanah, menjalar perlahan. Tim mendengar bisikan jelas, "Pergi, jangan lewat, pulanglah." Tanpa suara lain, saat mikrofon diarahkan ke sumber tidak ada, seketika lampu senter mati. Hanya lampu kamera malam yang menyala redup. Lampu kembali menyala, tapi suasana telah berubah. Udara terasa berat dan dingin menusuk. Semua anggota tim melihat ke kanan dan ke kiri, seakan-akan ada sosok gelap sedang memerhatikan dari balik pepohonan. Tim menemukan mulut terowongan kecil berbatu, tersembunyi di balik akar pohon besar. Menurut pemandu lokal, dulu terowongan ini adalah pintu menuju makam kuno atau ruangan ritual zaman dahulu, tapi tidak ada yang tahu persis lokasinya. Mereka merangkak masuk perlahan. Lorong itu lembab, sempit, dan gemerincing batu kecil. Cahaya kamera menerobos kegelapan. Terdengar bisikan semakin banyak. "Kembalilah,
Jangan ganggu, kami menjaga. Suara bergema keras. Di lorong sempit, tiba-tiba, pintu batu tua di ujung lorong terbuka sebentar. Tampak cahaya remang hijau darah, lalu kembali menutup sendiri. Kepala semua anggota tim tercekat. Dada menjadi sesak. Di dalam ruangan kecil itu, terlihat sesosok bayangan samar di sudut. Seperti pria berpakaian lawas, arsitektur Belanda berdiri, menyilaukan mata dengan sorot kosong. Kamera menangkap siluetnya sebentar. Lalu, ia lenyap dalam sekejap. Hingga saat ini, rekaman itu menjadi momen paling menakutkan yang terekam. Malam beranjak tadi, tengah malam, ketika tim memutuskan mundur. Di luar terowongan, kabut semakin menebal. Suara gemerisik akhiri malam menjadi senandung lirih yang menyertai langkah mundur. Jangan pernah memasuki alas Purwo sendirian malam-malam, kata Aji lirih. Apa yang kita dengar malam ini belum seberapa dibanding apa yang tersembunyi di balik pepohonan tua. Jika Anda penasaran dan berani, Anda boleh datang ke alas Purwo. Tapi jangan datangi saat gelap larut, dan selalu hormati alam serta roh-rohnya. Rekaman ini mungkin adalah salah satu kisah paling mencekam yang pernah kami dapatkan. Jika Anda menyukai video misteri seperti ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like, karena di episode selanjutnya kita akan menyambangi lokasi mistis baru di Nusantara.